lambaikan tangannya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini. Dan mungkin bisa diberikan salam sekali lagi buat jemaat yang baru datang. Ya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini jika Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan untuk boleh berkumpul bersekutu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita sejenak, kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Kau masih memberikan kami satu kesempatan Bapa untuk boleh datang ke rumah-Mu, bersekutu bersama, menikmati setiap pujian penyembahan kami. Ampuni setiap kami ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Bila pagi hari ini kami layak Tuhan, kami layak memanggil nama-Mu, kami layak menyembah Engkau Tuhan, kami layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Ambil alih ruangan ini Tuhan, ambil alih hati dan pikiran kami Tuhan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Naikkan pujian kita. Kami hidup karena anugerah-Mu Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua
selain Engkau Ya Bapa. benar. Hanya Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Amin. Amin. Engkaulah sumber pertolongan bagi kami Tuhan. Amin. Sumber penghiburan bagi setiap kami Bapa. Amin. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur kami bisa menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan pengasih-Mu Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami mengambil alih ibadah ini Tuhan. Engkau bekerja sempurna Tuhan. Engkau bertata di atas setiap ujian kami Bapa. Kami memberkati Tuhan ruangan ini, dikuduskan di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat dalam bentuk apapun yang hendak mengambil keuntungan dari ibadah ini Tuhan, kami mau hati, kami mau tengking menyadari tempat ini. Kami hanya mengizinkan Roh-Mu yang kudus Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memberkati setiap jemaat Tuhan yang belum bisa hadir pada hari ini. Apapun Tuhan keberadaan mereka, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Kami jadi jauh dalam setiap pergumulan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun keberadaan kita pada saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rencana yang bagi kita. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ayo kita semuanya bangkit berdiri. Semuanya bisa bertepuk tangan untuk Tuhan. Oh
kita mendapatkan kebebasan daripada Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang tidak bisa kita lewati bersama Tuhan. Selama kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang hebat seperti apa. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Bapa memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang mendengarkan firman-Mu Bapa, berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Allah Roh Kudus. Naikkan pujian kita. Firman-Mu berkata, Engkau beserta aku selama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. firman-Mu Tuhan,
pagi hari ini. Ambil waktu di hadapan Tuhan. Ambil waktu di hadapan Tuhan. Renungkan setiap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini Tuhan mau hatimu. Hari ini Tuhan mau kau merendahkan dirimu di hadapannya. Nyatakan dalam setiap doamu kerinduanmu di hadapan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau mendengar engkau pagi hari ini. Bicaralah kepadanya. Bicaralah kepadanya. Luapkanlah setiap isi hatimu di hadapannya pagi hari ini. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau engkau datang menghampiri dia. Tuhan mau mendengar setiap doa. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengampuni engkau. Datanglah di hadapannya. Rendahkan dirimu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan mau mendengar engkau. Kau tahu Tuhan saat ini Bapa di hadapan. Setiap kami datang berlutut di hadapan Tuhan. Kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa. Kami mau diubahkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami mau dipulihkan oleh Engkau ya Bapa. Ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Ambil alih Tuhan dari ujung rambut hingga ujung kaki Bapa. Ambil alih Bapa. Kami mau Tuhan memberi hidup kami dibentuk oleh Engkau. Apapun pergumulan saat ini Tuhan, pribadi lepas pribadi Bapa. Kami tahu Engkau yang Maha tahu Tuhan. Saat ini dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Kami menjadi manusia-manusia yang berbeda Tuhan. Kami tidak sama lagi Tuhan. Kami tidak sama lagi seperti kami datang Bapa. Kami diubahkan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam nama Yesus. Bekerjalah sempurna di tempat ini Tuhan. Naikkan ucapan syukur Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagiku. Terima kasih karena Engkau telah mati untukku. Terima kasih karena Engkau telah menjadi korban penebusan atas dosa-dosaku. Terima kasih Bapa. Pujian ini dengan kesungguhan hatimu, dengan penuh iman, dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat berdiri, undang jemaat Tuhan berdiri. Angkat tanganku di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan iman percayamu. Kau mendengarkan Tuhan. Kau mendengarkan Tuhan siap seruan hatimu. Kau
firman hari ini. Kami ada sebagaimana semua karena anugerah yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih bisa beribadah, ini anugerah yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Supaya kami bisa seperti yang Tuhan inginkan atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa atas kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau sharing firman Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus atas pemberitaan firman ini. Biarlah firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang membakar seluruh kehidupan iman percaya kami. Terima kasih Bapak. Kami duduk diam mendengar firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang. Sudah siang sekarang. Tadi masih pagi, sekarang sudah siang. Puji Tuhan. Ada sukacita? Apa dasarnya ada sukacita dalam kehidupan kita? Hah? Bersorak-sorai di dalam puji. Nah, itu baru ada sukacita. Aku bersukacita kita bilang, tapi nyanyi. Ya itu mah namanya lebay. Bukan bersukacita. Di dalam Tuhan harus bersukacita. Amin. Baik. Hari ini saya secara pribadi sangat bangga punya Yesus yang hebat. Kenapa? Karena anugerah kasih karunia Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita, sempurna atas doa-doa orang benar. Amin. Dan doa kita bukan harus begitu kita berdoa, begitu dijawab Tuhan. Itu bang namanya, ya kalau bisa sih enak. Tuhan, gak ada duit nih, langsung datang. Enak kan? Tapi doa orang benar pasti ada prosesnya. Amin. Karena kenapa? Doa itu harus setia dan taat. Setia dan taat ini harus ada kehidupan di dalam orang beriman. Amin. Baik. Hari ini firman Tuhan terdapat dari saudara-saudara tahu di mana itu gadis yang bodoh dan gadis yang pintar? Di mana? Baik. Di Matius 25 kita coba baca. Baik. Demikianlah firman Tuhan, Matius 25 ayat 1 sampai ayat 4. Perikop daripada firman Tuhan ini adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Sampai di sini dulu. Ingat. Di sini firman Tuhan berkata, kerajaan Allah seumpama 10 gadis yang mengambil pelita. Amin. Di sini berkata pelita. Pelita itu apa? Lampu. Pelita ya. Lampu. Pelita itu lampu. Lampu itu harus diisi oleh apa? Nah, minyak. Kalau lampu ini dimatikan,
dia mati, dia butuh apa? Aliran listrik. Aliran listrik itu datangnya dari mana? Dari PLN. Sekarang PLN kita, kalau kita punya pelitanya mati, kita butuh aliran kuasa daripada Yesus Kristus. Pelita kita di situ. Pendana kita Yesus Kristus. Powerful. PLN kalau mati, dimatiin. Dia bilang apa? Apalagi token sekarang. Kalau sudah tut, udah habis ini. Habis tenaga. Perlu apa? Itu dia. Perlu diisi tenaga. Hari ini berbicara ada dua sisi. Orang bodoh dan orang pintar. Wanita yang pintar dan wanita yang bodoh sama-sama punya pelita. Ini sama-sama orang Kristen ini. Sama-sama. Sekali lagi saya baca ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yang 10 gadis ini sama-sama membawa pelita. Sama-sama membawa obor untuk menerangi jalannya. Itulah pelita. Oke? Di mana kelemahan yang 5? Di mana kecerdasan yang 5? Di sini dia. Ayat 2. Coba. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Aduh, ini dia. Puji Tuhan. Memang listriknya memang harus dinaikkan. Haleluya. Mati semua. Pelita mati. Butuh apa? Aliran listrik. Hidup kita butuh aliran Roh Kudus. Belum sampai di sana. Ayo, jangan mati lagi dalam nama Yesus. Hari ini 5 diantaranya bodoh dan 5. Apa arti 5 bijaksana dan 5 bodoh? 5 bodoh ini, bodoh artinya tidak melakukan apa yang seperti Tuhan mau. Dia punya pelita, orang Kristen punya pelita, punya lampu. Tapi di dalamnya tidak ada persediaan. Kalau sudah mati seperti tadi, kalau nggak dinaikkan lagi, mati. Itu yang 5. Yang 5 membawa pelita menyongsong sang juru selamat. Dia bilang begini, pemberitahuan hari ini bahwa hari ini datang Yesus Kristus Tuhan. Siap-siap semua, siap. Ambil pelita masing-masing. Yang 5 mengambil pelita, yang 5 mengambil pelita, sama-sama membawa pelita. Tapi yang 5 ini pelitanya cuma itu saja. Seandainya handphone tadi nggak bawa charger, yang di handphone udah diisi full, ayo berangkat dia. Tahu-tahu di sana belum tentu 2 hari lagi datang. Sang juru selamat itu belum tentu datang. Mau di charger, nggak ada charger. Datang ke tetangga. Yuk, Bayu apa? Pinjam dong chargernya. Aku lagi pakai. Rasain mau. Karena nggak bijaksana. Artinya di sini bodoh. Yang 5. Yang 5 kenapa dibilang cerdas, bijaksana? Karena dia membawa, dia menyiapkan. Selain daripada HP-nya sudah full, dibawanya lagi charger.
untuk siap sedia. Apa arti charger yang sesungguhnya dalam kehidupan kita? Charger itulah Roh Kudus yang memberikan pertolongan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kita selalu hikmat, pengertian supaya kita pintar. Itu Roh Kudus. Ingat, fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita membuat kita pintar, membuat kita bijaksana, membuat kita mengerti apapun problem permasalahan yang ada. Roh Kudus ada menolong, memberkati, membawa, membuat kita paham dan bisa ingat, dan bisa kita pada rencana Tuhan. Amin. Kalau bodoh, arti bodoh ini adalah orang yang tidak mau tahu persoalan. Kenapa anak ini bodoh banget, memang nggak mau belajar, bodoh. Kenapa? Karena dasar daripada bodoh malas. Dikit-dikit, nanti aja. Malas. Mulai sekarang jangan mau menjadi bodoh. Jemaat GBI Taman Eden tidak boleh bodoh, tapi harus bijaksana. Bijaksana artinya yang 5 mempunyai sikap. Sikap di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu kedatangan Tuhan itu siapapun tidak tahu di bawah kolong langit ini. Maka daripada itu, aku yang 5 ini berkata, aku menyiapkan pelitaku dan aku menyiapkan apa lagi? Menyiapkan apa lagi? Minyak dalam buli-buli. Buli-buli ini apa? Itulah Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia bilang, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mulai sekarang saya percaya arti daripada 5 ini, yang 5 ini bijaksana, yang 5 ini yang bodoh. Yang bodoh berarti malas. Malas berarti dia tidak taat, dia tidak setia, dan dia tidak mau belajar. Itu yang penting. Di dalam kekristenan, yang 5 ini dia mau belajar, dia mau taat, dia mau setia, mengiring akan Tuhan. Itulah perbedaannya. Yang bodoh ya udah bodoh aja. Yang cerdas semakin cerdas. Akhirnya yang bodoh tempatnya di mana? Enggak dapat keselamatan. Ini sama-sama orang Kristen loh. Sama-sama punya sama-sama punya pelita di sini. Seandainya ada teman aku di sini, Mak sini dulu sebentar. Ini bukan teman aku, ini istri aku. Kurang sana dikit, Mak. Ini contoh aja. Aku yang 5 yang bodoh. Udah? Nggak mungkin dong istriku bodoh, aku bilang nanti marah dia. Aku contohnya yang 5 yang bodoh. Ini yang cerdas, yang punya bijaksana. Ini sama-sama kami menyembah Tuhan. Sama-sama kami percaya, sama-sama kami berdoa. Bola baralaba, angkat tangan seperti tadi. Tapi aku kan aku tadi bilang udah bodoh, malas. Berdoa, ya sebentar. Ya berdoa juga, ya berdoa. Tapi yang cerdas ini, dia berdoa dengan tekun setia. Tekun setia mengisi buli-bulinya tadi. Itulah perbedaannya. Kalau aku yang bodoh, ya haleluya,
tetap menyebut haleluya. Sudah mah. Tetap menyebut haleluya. Tapi yang bijaksana tadi, dia juga menyebut haleluya, tapi melakukannya. Yang bodoh, haleluya, tidur. Sebab tetap menyebut nama Tuhan, haleluya. Itulah yang bodoh. Sekarang pilihan ada di dalam kehidupan kita. Kita mau bodoh, apa kita mau cerdas? Kalau cerdas, berarti bisa mengerti situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mengerti, ada Roh Kudus yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupanmu. Jangan khawatir. Roh Kudus sanggup melakukan apa saja yang engkau butuhkan. Fungsikan itu. Sekali lagi, jangan menjadi wanita yang bodoh. Sekali lagi, wanita bodoh, begitu datang Tuhan Yesus, dia tidak selamat. Sama-sama orang Kristen. Itu kasarnya. Jangan pikir sudah ke gereja, sudah A, B, C setiap minggu, setiap hari, setiap ini berdoa. Kalau kamu tidak menyiapkan buli-buli di dalam kehidupanmu, kalau kamu tidak memfungsikan Roh Kudus dalam kehidupanmu, sia-sia iman percayamu. Wow. Hati-hati. Jangan menjadi bodoh di dalam kehidupan firman kita, di dalam kehidupan kita. Tapi fungsikan Roh Kudus yang sanggup menolong, yang sanggup membela, yang sanggup menyelesaikan apa saja yang kau tidak sanggup kerjakan. Roh Kudus sanggup menyelesaikannya. Amin. Ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ini dia. Pelita tetap dibawa, tapi buli-buli tidak disiapkan. Seperti tadi, lampu mati, selesailah dia. Tidak ada lagi uang untuk belinya. Itulah namanya buli-buli tadi. Tapi kalau masih ada uang, begitu dia mati, dinaikkan lagi dia, karena masih ada uangnya di dalam. Karena di token itu masih ada uangnya. Coba tadi nggak ada, waduh, lupa beli token, selesai. Tapi puji Tuhan, begitu dinaikkan berarti listriknya kurang banyak. Dari 1.300 minggu depan jadi 2.200. Amin. Amin kan itu, supaya AC yang itu bisa hidup. Harus percaya kepada Tuhan. Mujizat bagi orang percaya masih ada sampai detik ini. Tapi kalau tidak percaya mujizat, kalau tidak percaya berarti orang bodoh. Jangan mau jadi orang bodoh. Saya ingin kita semua di sini menjadi orang-orang yang cerdas, mengerti, mengetahui, bisa menganalisa. Itu yang penting. Menganalisa dalam kehidupan itu adalah arti orang-orang yang bijaksana. Kalau enggak bijaksana, namanya bodoh. Ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-bulinya. Inilah dia orang tadi pintar tadi. Sudah membawa pelita. Pelitanya, chargernya sudah full. Di luar daripada itu, katanya begini, seandainya nanti habis charger ini, habis habis baterai yang ada di dalam handphone ini, aku siapkan lagi yang lain untuk cadangan. Wow, keren. Dia bijaksana, dia pintar, dia hebat. Karena ada Roh Kudus yang memberitahukan, ada Roh Kudus yang memberi pengertian, ada Roh Kudus yang sanggup melakukan.
Kau harus isi buli-bulimu Tom. Oh iya siap Tuhan. Datang lagi dia pada istriku. Sri, untuk membangun satu gereja harus memsiapkan buli-buli ya. Oh iya Tuhan, aku siapkan buli-buliku, kata istriku lagi. Jadilah gereja. Sesudah jadi gereja, apakah segitu-segitunya saja? Tidak. Buli-buli harus diisi setiap hari. Arti diisi setiap hari. Kalau handphone dicajar setiap hari. Kalau iman orang percaya harus setiap saat menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Itulah namanya mengisi buli-buli. Itu namanya orang bijaksana. Itu namanya orang pintar. Amin. Yang 5 ini, karena dia pintar, karena dia cerdas, karena masih ada buli-bulinya tadi, pelita sudah mau padam, tapi diisinya oleh buli-buli yang ada di dalam kehidupannya, maka apinya tidak pernah padam. Karena tidak padam, datang Tuhan Yesus. Wow, ini dia. Apinya tidak pernah padam. Apinya tidak pernah padam. Buli-bulinya terisi terus. Maka sabaslah. Mari masuk. Yang 5 tadi disuruh yang pintar ini. Udah minta aja dulu. Beli aja dulu ke sana. Mau dicari kemana? Namanya buli-buli harus disiapkan di dalam seluruh kehidupan kita. Makanya dia tidak selamat. Katanya, Tuhan, kami juga orang Kristen kok pintunya sudah dibuka. Tuhan bilang, aku gak kenal lo. Karena gak menyiapkan buli. Gak menyiapkan iman yang setia kepada Yesus. Itu bedanya. Itu bedanya. Bedanya adalah satu mempersiapkan hidupnya untuk menyongsong Tuhan. Satu percaya saja kepada Tuhan, tapi tidak menyiapkan buli-buli. Itu masalahnya. Jadi Yesus datang, dia ketinggalan. Dia nggak selamat. Pintu sudah terbuka, diketok-ketok, Tuhan, kami sudah datang, kami sudah datang. Tuhan bilang, pintu sudah tertutup. Tidak ada lagi yang bisa membuka. Artinya, nggak masuk kerajaan surga. Ingat, sama-sama orang Kristen. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Yang kita harus lakukan adalah berharap sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, tapi karena Rohku, kata Tuhan. Coba kita baca satu ayat lagi di dalam Roma 8 ayat 56. Roma 8. Roma 8 ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Mereka yang hidup dari roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini dia. Kalau anak Tuhan sama-sama orang Kristen, tapi kalau masih memikirkan hal-hal dunia, orang Kristen yang masih memikirkan kita kan masih hidup. Ya benar, kalau nggak hidup namanya mati. Tapi di dalam kehidupanmu, orang Kristen itu harus nyata. Iman orang Kristen itu harus beda dengan orang lain. Ya kita kan masih hidup. Ya iya benar masih hidup lah. Kalau nggak hidup namanya Innalillahi wa inna raji'un katanya. Itu udah meninggal namanya.
Makanya jangan pernah belesetkan firman Tuhan. Kita masih hidup kok, masih bisa yang begini-beginian. Ya, enak di lu. Nggak enak di Tuhan kalau begitu. Keinginan daging itu adalah manusia dunia. Tidak bijaksana, bodoh namanya. Keinginan roh menyembah dan memuji Tuhan, itu orang bijaksana. Perbedaan tadi ini nyata. Orang dunia ingin dunia dimiliki, punya mobil, punya tanah, punya ini, punya ini, punya ini. Enggak selesai-selesai. Buat apa itu semua? Apa kau bawa pulang? Mau 500 triliun pun uang kita enggak ada artinya kalau Tom Jones sekarang waktunya. Langsung. Nggak ada kata-kata, Tuhan, uangku masih banyak itu ntar lagi. Nggak ada cerita. Tom Jones sekarang. Langsung. Udah pergi suamiku, kata istriku. Nggak ada kata sebentar Tuhan, nggak ada. Nggak ada. Makanya di sini yang bijaksana tadi mempersiapkan dirinya. Jangan kedagingan saja kita bawa di dalam kehidupan kita. Kalau ingin kedagingan saja, di mana keselamatanmu? Ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging maut, neraka, itu kasarnya. Jadi jangan pernah katakan lagi, kita masih hidup, neraka tempatnya. Keinginan daging maut. Apa arti maut? Keinginan daging hanya dosa belaka. Keinginan daging hanya mementingkan nggak enak di lidah. Apa ini? Obat pahit di lidah, nggak enak. Apa ini? Bayi panggang, enak. Wah, pasti enak namanya bayi panggang. Apalagi yang lemak-lemaknya itu, yes, katanya ke dalam dia kan. Tapi kalau udah umur seperti kita ini sudah mendekatin 50-60, jangan makan lagi yang minyak-minyak. Kata anakku, Pak, kalau yang putih-putih ini katanya di sini yes, katanya itu anakku yang tua cewek itu. Enak di sini katanya. Lebih enak daripada dagingnya. Ya benar. Yes, katanya. Kalau masih muda nggak apa-apa. Tapi kalau udah tua seperti kita ini, hati-hati, karena bisa maut. Terus, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Saya akhiri firman Tuhan hari ini. Keinginan roh, ingat, keinginan roh yang ada di dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah berikan setiap manusia, setiap siapapun manusia yang di kolong langit ini ada roh di dalam kehidupannya. Beda ya, roh dengan pelita beda. Roh itu adalah waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau dipenuhi Roh Kudus. Itulah Roh Kudus yang menolong memberkati kita. Di sini dia berkata, roh adalah hidup. Nah, kalau kita ada di dalam roh, maka kita namanya orang yang bijaksana, menanti-nantikan Tuhan yang nanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami Bapa untuk menjadi orang-orang yang bijaksana Tuhan, dalam
kesehatan begitu dia untuk terus melayani Engkau di tempat bahkan anak cucunya juga diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu, berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi maupun yang belum bisa memberi Bapa. Berkati dalam usaha, pelayanan, pekerjaan apapun yang kami kerjakan, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil kantos persembahan dijalankan, kita naikkan siap kita. Percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepada Yesus Kaulah, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari-hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Doa sapa yang sedang berkesan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati bangsa Indonesia. Kami terus berdoa gerejamu dari tempat ini Tuhan. Biarlah roh pertobatan itu terjadi atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan buat pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan. Terus kami berdoa gerejamu dari tempat ini. Biarlah pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi Tuhan dan seluruh jajarannya, bahkan Tuhan kami berdoa untuk seluruh MPR DPR yang juga DPD Tuhan, sampai kepada yang terendah di pemerintahan Indonesia ini, biarlah mereka memiliki roh takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, firman-Mu sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Pak Tom. Tuhan berkati hamba-Mu, istri, anak, mantu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus tolong, biar firman yang kami dengar di tempat ini materaikan Roh Kudus di hati kami, menjadi gereja pribadi lepas pribadi yang mau diatur oleh firman Tuhan dan mau diatur Roh Kudus, sehingga keselamatan itu menjadi milik kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur juga kami ada di daerah ini Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan atas jalan Nusa Indah ini dalam nama Yesus. Salam untuk tempat ini dalam nama Yesus. Amin. Juga kami berdoa untuk kota Depok Tuhan, di mana kami berdomisili Tuhan Yesus. Kami lepaskan hujan pertobatan atas kota Depok dalam nama Yesus. Biar hari ini Tuhan ada keselamatan di kota Depok dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga lepaskan berkat Tuhan siang hari ini atas bangsa Israel. Salam atas Israel.
Biarlah Tuhan anugerah keselamatan itu mereka terima Bapa. Kami bersyukur Tuhan, gerejamu yang hadir ibadah di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita bangkit bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di siang ini. Kalau ibadah mulai dari awal, pertengahan sampai akhir kami sudah selesaikan dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai, sejahtera berlimpah-limpah. Berkat daripada Allah Roh Kudus memberkati tangan kiri, tangan kananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Selamat hari Minggu.